Pemirsa, tepang deui sareng Pribados Cicaka dinu acara ngacakabayan. Ngacakabayan ayeuna bade ka Cileles nepangan bos hidroponik. Urang ngobrol-ngobrol perkawis hidroponik eta Sai Garden Hidropump. Kemon. Alhamdulillah baraya perantos dugi ka GH Sai Garden. Strukturna gahana urang ngobrol-ngobrol sareng anu garuna. Padin, kemon. Dah, ini ada Sai Garden Farm. Sampurasun, Rampes. ayah. Sehat, Padin? Alhamdulillah. Sehat. Baraya, alhamdulillah. Nyondong nih Padina. Panginten tos aya kontak batin lah. Istilahna saur sepuh teh mah. Salajengna urang taros lah. Baraya tarosan Pak Din parantos ngantosan di tadi teh. Mung urangna kan aya treble lah sekedik. Alhamdulillah parantos tepang ayeuna urang taros-taros ka Padin perkawis hidroponik atanapi perusahaan Padin naon wae nu dikelola. Padin teh itu tokoh pertanian atanapi pelopor hidroponik di Jatinangor. Baraya urang ngalap yeuna lah naon teh ilmu pengalaman kanggo nyupot ka anak-anak muda terus ka penonton lah. Oke. Salajengna Padin kumaha tah baraya teh ieu teh seueur anu naroskeun di channel ieu teh hoyong disut ya atanapi di dongkapan ieu cenah tokoh tani atanapi pelopor hidroponik Jatinangor karasan kan abi tos kena ka Padin teh sakantenan we kitu. Kumaha tah tanggapan Padin? Matur nuhun kapimpinanna di Ponik. Saung ponik tuh baraya. Sai Garden Saung ponik. Hidropump spesialis. Kumagi nya abi ngatur nuhun kan pas barengkap ka dieu urang sharing-sharing ngembangkeun pertanian khususnya di sistem hidroponik. Karena di sistem hidroponik itu disabatna teh pertanian milenial. Jadi urang ngarangkeun anak-anak muda milenial berkecimpung dina pertanian. Itunya. Sekarang aya disebat teh urban farming. Nasional nama. Urban farming teh naon tah? Urban farming teh pertanian Perkotaan. Oh, pertanian perkotaan. Langsung wae tadi tanya orang teh acan pengenalan atanapi buka lah dinu gaduh teh ieu teh. Ya urang sapa-sapa heula nonton sareng aya request teh ti baraya teh yang mengenal lebih jauh nah itu Padin kawis hidroponik. Tos aya berita-berita suka di mana lah panten di masyarakat soalnya kan Din sok ngaborongan ieu teh ngadamelan GH gitu. Nah, mungkin komite keabotan mah di katakeun di partosan itu penonton dinu kawitan biografi dinu kawitan asal mula hidroponik terjun ke usaha hidroponik teh ngawitanna di mana itu. Atas gitu we. Oh gitu mangga we lajengkeun eta mah. Aduh, aki. Jadi dia perkawis abi terjun ke dunia hidroponik
khususnya di pertanian di sistem bertani inti nama berawal tina hobi itu tina hobi sanes di pendidikan sanes di keturunan dan inti nama di hobi sebab kenalannya inti nama abi menempuh pendidikan sekolah atibang STM ki Oh, di STM kawit mah. PM mesin industri jadi kan itu ayah hubungan sekarang dunia pertanian dan dunia pertanian mah itu ayah paling hebat semua orang bisa melakukan semua orang bisa melaksanakannya menanam lah yang pasti kuncinya yaitu dia punya kesabaran ketelatenan untuk melalui proses demi proses itu apa sih ya dari semai pemajaan ke pembesaran perawatan yang pasti bertani itu sederhana gitu. Simpel bertani itu karena tujuan bertani itu memberikan terbaik terhadap tanaman yang kita tanam. Benar nggak tuh? Kira-kira sepakat nggak Ki? Oke. Ya, karena bertani itu sederhana, semua orang bisa melakukan. Tujuan bertani memberikan terbaik terhadap tanaman yang kita tanam. Kalau kita sudah memberikan terbaik terhadap tanaman, salah satu contoh perhatian, kasih sayang, perawatan, diberikan nutrisi, insya Allah hasilnya akan bagus. Karena menjadi petani itu ya bukan persaingan menjadi terbaik di antara petani lainnya gitu ya. Menjadi petani itu ya intinya belajar yang paling ya belajar untuk bisa berguna untuk masyarakat ya. Semua orang bisa melakukan petani, kuncinya itu tadi, kuncinya memberikan terbaik terhadap tanaman. Insya Allah hasilnya bagus ya. Nggak ada yang namanya kita nanam juleos tinggalin hasilnya bagus, nggak ada. Jadi itu ya, bertani itu sederhana, semua orang bisa melakukan karena tidak ada yang paling hebat ya. Di dunia pertanian itu nggak ada yang paling hebat. Yang paling hebat itu siapa? Petani itu sendiri ya. Jadi petani itu sendiri yang paling hebat karena mereka yang merawat, mereka yang menanam, mereka yang memberikan nutrisi, sehingga mereka juga yang merasakan hasil panennya gitu. Ya Ki. Alhamdulillah parantos jelas eces kantun progres ke depanna itu. Saya garden itu apa sih sekarang tuh kita ngomongnya jadi pakai bahasa campurnya, pakai ketularan, pakai bahasa Melayu. Sudah Betawi. Oh. Saya sendiri terang aja dari Sarang Bekasi. Dari Bekasi ke Jatinangor. Alhamdulillah sudah 10 tahun di Jatinangor dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi di Jatinangor ini terhadap lingkungan, masyarakat, ya tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten dan khususnya berkontribusi memajukan pertanian di sistem pertanian hidroponik dan merangkul para material untuk ya. Jadi nggak masalah Sunda plus Betawi. Boleh juga ya. Kan ini teh pelopor tadi juga udah disebutkan, pelopor pertanian hidroponik Jatinangor teh kan Pak Din. Tuh bahasa Indonesia campur aduk. Terus eta Pak Din nu hoyong uningat teh saya garden teh
eh naon sih, apa bentukna perusahaan, apakah yayasan, apakah paguyuban, apa pribadi gitu kan, menawi tiasa di etalah di ekos sakedik mah gitu. Oke, Ki, ya saya garden itu saya garden hidropump spesialis. Saya garden hidropump spesialis itu adanya di Dusun Kajang, Desa Cireles, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang. Ya, saya garden hidropump spesialis sendiri itu berdiri sejak tahun 2019. Nah, 2019 sekarang 2024 ya. Alhamdulillah masih eksis, masih berjalan untuk mensupport salah satunya ketahanan pangan ya Ki ya. Gitu. Program Nah, kementerian. iya, salah satunya itu. Dan 2019 kita sendiri ya memang tadi ya yang saya sampaikan berawal dari hobi, alhamdulillah sekarang menjadikan usaha dan menjadikan produk unggulan yang ada di Jatinangor. Nah, untuk saat ini saya garden hydropump spesialis ini alhamdulillah kita mengelola bisnis, mengelola usaha dari hulu ke hilir. Ya, dalam artian kita sebagai pengadaan sarana prasarana produksi, contohnya ya nutrisi, benih dan lain-lain. Selain itu kita juga sebagai konsultan atau pemateri kalau misalkan ada ya instansi atau lembaga yang ingin mengetahui kewirausahaan di dunia pertanian sistem hidroponik, kita bisa. Terus selain itu juga sebagai konsultan dan sebagai kontraktor pembangunan greenhouse. Dan pasca panennya juga kita kelola ya, dalam artian kita sistem bermitra ya, jadi bentuk kemitraan ya, yang dalam artian yang ada kaitannya kemitraan dengan kita ya, hasil panennya nggak usah, jadi kita kelola hasil panennya. Jadi intinya High Garden Hidropump Spesialis ini saat ini mengelola di dunia pertanian sistem hidroponik dari dulu ke hilirnya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Terus untuk hasil panen kita ada beberapa customer ya, dalam artian ke resto-resto ya, area Bandung bahkan ke Jakarta juga kita pernah support ya. Yang pasti sampai saat ini kita masih banyak membutuhkan hasil panen dari sayuran yang ditanam di sistem hidroponik. Jadi itu ya, makanya Aki atau rekan-rekan yang lainnya kalau misalkan memang mau bermitra atau mau belajar atau mau ya sharing-sharing tentang dunia pertanian hidroponik, maka datang ke kebun Saya Garden. Kita di sini sambil santai, sambil bahkan di sini ada kedainya, kedai ponik gitu ya. Mencicipi ya hidangan yang ada di kedai ponik, karena kedai ponik itu memang kedai sederhana yang menu-menunya ya nggak asing lagi lah, ada paket lele goreng, ayam goreng, dan yang spesial itu kita kayak lalap-lalapan ya, kayak sambal sambal itu ketik langsung dari kebun kayak mantap rebus, goreng kita kan pakai dan renyah. Sayuran kita alhamdulillah sayuran tanpa pestisida organik ya. Kalau bilang organik enggak ya, intinya non pestisida. Silahkan Aki nanti kalau ada rekan kita panennya masuk ke kebun
saya garden dan hidroponik mah enggak ya free ya gratis ya kita berbagi pengalaman seperti itu yang penting untuk kemajuan. Yang gratis itu yang apanya, yang makan di kedai hidroponiknya atau gimana nih? Kalau dimakan di kedai hidroponik sih dan tertera gitu ada menunya dan apinya juga tertera ya ininya sesuai kantong gitu. Yang free itu ya bisa selfie di kebun atau bisa sharing gitu. Belajar lah gitu yang itu ilmunya silakan ya, kalau ilmunya ya jadi biasa kan datang aja sambil santai ngopi-ngopi sambil sharing mengenai pertanian di hidroponik gitu ya. Mohon dah aki oge sok ninggalan eta di tinggal di nu HP aya naon teh di nu TikTok aya saya garden spesialis naon eta lah pokoknya mah aya we saya garden pas ninggalan teh kan aya barudak TK aya mahasiswa di nu foto-fotona gitu terus pokoknya mah itu Jadi kebun saya garden yang ada di itu bisa digunakan untuk edukasi gitu. Edukasi dari tingkat APK, SD, bahkan bisa digunakan untuk PKL atau magang dari SMK pertanian, terus dari fakultas pertanian itu bisa magang. Ini cendramata yang ada di saung ponik ini ya dari fakultas yang pernah magang di sini gitu. Dari IPB juga pernah gitu. Dari IPB dari Unpad dari juga ya, jadi bisa dokumentasikan di saung ponik ini gitu. aduh bagel itu bisa dibawa segala gimana tuh bagel jadi gitu tuh kalau misalkan memang pentingnya edukasi untuk ini dan anak-anak untuk mengenalkan sayur dan agar mereka senang sayur gitu. Karena anak-anak zaman sekarang itu biasanya makannya pengen yang instan yang kering-keringan kayak kan gitu kayak sosis yang instan lah gitu ya mereka agak kurang senang makan dengan sayur karena sayuran itu penting gitu. Penting untuk tubuh kita dari anak-anak maupun sampai ke usia lanjut itu penting banget ya. Ada lagunya di TikTok itu bayam sayur apanya itunya TikTok ya sangat penting itu untuk meningkatkan ya imun tubuh kita lah sayur itu penting sekali ya. Nah baraya para terus ka uninga nya anawi baraya aya tarosan atau napi hoyong mengenal lebih jauh lah nanti tapi engke biasa calling ka Mogaduh saya garden engke di pasihan nomor kontakna tapi map lokasi ampun klik kemudian depi kita GH saya garden teh ukuran sabaraha itu sareng yeuna isina kapasitas tanamna sareng yeuna bersasi sabaraha kilo sabaraha kintal gitu sayuran naon wae tanam teh kebun greenhouse garden yang ada di Gulu ya ukuran 10 kali 20 meter itu 10 nya 10 kali 20 meter sekarang total lubang tanam nanti 12.000 lubang tanam itu 12.000 pot gitu. 12.000 lubang tanam jadi dia
ukuranna 10 kali 20. Terus anu ditanam di kebun ieu ayeuna teh nuju nanam selada bokor atau selada keriting, terus pakcoy, terus selada romen. Contohnya ieu tah kanggo Oh, itu romennya namanya teh. Romen. sok dianggo di resto-resto kanggo grill gitu, kanggo juga kanggo naon deui tah di resto teh. Yang pasti ieu enak kanggo rel sambal. Nah, terus hasil panen ukuran 10 kali 70 teh 12.000 lubang tanam eta lamun nuju sayurna teh kana 700 kilo per bulan. 7 kintalnya. Nya, 7 kintal. jelek-jeleknya teh 4 kintal lah gitu. Yang menuju sayurna sampai 7 kintal kali 7 juta kan. namanya tang profit namanya 17 kali 15 kali 15 mangga we etang baraya. Omset gitu. Omset Tuh aya baraya aya di input di data tuh, data keluar masuk barang payun aya jadwal tanam, jadwal jadwal panen. Jadi nu komputer mah untuk keluar masuk barang. Namun 500 kilo wae Ci, rata-rata dikali 15.000 per kilo sampai 7 juta setengah nanti paling jelek 7,5 juta per bulan. Ada teh masih kena kotor pengen tak akan dikirangi biaya produksi. Nah, biaya produksi dia gitu. Iya mah bertani santai macul nyiram ngopi we jeung udut petani teh gitu panen gitu tadi dia nangge ngirim tah ke Bandung gitu. Ngirimnya kanggo karet nah kalau ada 20 kilo terus pakai gitu Jadi kabita aki oge hayang melak ya teh. enggak ki ayo Ya urang ngajak barudak da seueur barudak teh di kita di lembur teh mararoskeun. Marinat siga nama anu hidroponik teh mu ieu na naon teh namina teh kebutuhan naon alat-alatan naon terus biaya pembuatan GH sareng instalasinya teh sabaraha gitu kan masih kena barurang teh. Tah manawing teh aya di nu cenah ieu mah kuaki di ieukeun ka barudak terus urang silaturahmi deui ka Kang Din. Urang canak barudak ka dieu gitu bari. Barudak kan biasa nih sok popotoan selfie barudak. Eta dupi nanti biaya per meter kanggo GH teh kan saungna gitu nya saungna kebun hidroponik sareng instalasi paralon eta teh per meter teh sabaraha eta biaya ieu na teh. Jadi anu atas-atasnya alhamdulillah itu prosedur ada malah ada kebun hidroponik kanggo skala produksi. Jadi kanggo skala produksi mah ya minimal tos 10.000 lah. 10.000 lubang tanam. Banyak mah. Ya 10.000 lubang tanam itu ngabutuhkeun lahan 5 kali 10. 5 kali 10 5 kali 10 teh kan 50 meter dah ki 50 meter persegi. Nah untuk biaya pembangunan greenhouse eta teh 15
500.000 per meter. 500.000 per meter tempat bukit ada yang tinggal produksi gitu. Tinggal jalan produksi bahkan produksi awalnya terus disiapkan kanggo 3.000 lubang tanam eta benihna media tanamna teras nutrisina gitu. Jadi panen pertama mah tengah modal lah kasarna gitu. Terus di sapaket gitu. Terus pelatihanna sapaket terus bareng kasarna marketna gitu hasil panennya pas itu diambil deh gitu di produk. Nah, jadi intinya mah semangat nanam gitu. Semangat nanamnya sekarang hasilnya sesuai standar gitu. Jadi itu nama standarnya terbitan tuken jualnya karena bobotnya karena biayanya karena kita ke standar permintaan pasar gitu. Jadi gitu tuh menjadi ayamnya giring usaha di pertanian hidroponik mangga gitu. Dina pelatihanna dina ngadamel greenhouse-na dina pasarna jadi bagus. Terus pertanian hidroponik mah biasa dilakukan di malam hari gitu. Jadi sebenarnya petani malam gitu. Petani pupuk malamnya. Nah, itu tuh tabu sabaraya tabu 20-30. Aku kan kebon kan ya gitu. Kita bangun petani gitu. Ya kan? Jadi kebon kan gitu. Ningali ke kebon terang gitu. Jadi biasa gitu kan malam hari. Alhamdulillah, wasyukurillah. Jentre jelas, Ces. Hatur nuhun pisan, Kang Din. Panginten kanggo penutup manawi aya sakedi pesan, sareng kesan kanggo pamirsa atanapi baraya. Pesan sareng pesan dinu hal petani milenial atanapi pertanian urban farming teh lah tadi terus dijelaskan begitu genrena gitu kinya. Jadi bertani itu salah satu ibadah sih. Karena bertani itu dalam artian melatih sabar dan ikhlas gitu. Sabar naon sih sabar ikut di proses demi prosesnya kata orang udah telat gitu. Terus ikhlas. Nah anu terjadi di kebun ya kena ikhlas. Kadang-kadang gagal panen kadang dia melatih sabar dan terasnya inti nama petani itu mulia karena tanpa petani berjalan gitu. Dengan berjalannya negara ini itu petani itu ikut andil dalam ketahanan pangan. Di sisi hadis jadi hadis mah hadis tidaklah seseorang menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia binatang melekat burung. Nah tanaman itu menjadi sedekah bagi petani yang ini habis ya Ki ya, bukan saya yang bilang. Jadi insya Allah pekerjaan petani itu nggak cocok jadi pekerjaan petani itu dan insya Allah berkahnya banyak. Jadi untuk anak-anak muda jangan gengsi jadi petani. Sekarang banyak teknologi terbaru sehingga dunia pertanian kita itu makin canggih dan makin maju. Dan khususnya anak-anak muda itu banyak
berminat terjun di dunia pertanian. Yang kita takutkan ini para petaninya habis Ki. Kalau para petani habis ini kita nggak bisa makan gitu kan. Kita itu makan sehari-hari dari mana? Dari petani. Ya, jadi itu ya Ki ya. Intinya berkebun itu banyak manfaatnya dan banyak nilai yang saya alami gitu selama 6 tahun bertani itu Karaya aya babasan kolot ieu eueuh jago mun teu nyatu tah nyambung. nyatu. Atur nuhun pisan Kang Din. Mudah-mudahan silaturahmi teh janten hiji hikmah sareng barokah ka khususna ka Padin, khususna ka pribadi, khususna deui ka Padin, khususna khususon. Panginten Kang Din obrolan tos alhamdulillahnya tos muneuh pantunnya istilah nama dikondisikan ke di lingkungan. Bukituna pribados pada pamit hapunten pisan ya perantos ka wakil waktosna mangga dilajeng deui berarti aya deui bujengan tentunya turun pisan sampurasun sampai